Selamat menyaksikan. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama keputusannya sudah bulat. Mereka membelenggu Yesus dan membawanya ke Pontius Pilatus. Pilatus, kami membawa orang ini untuk menghadap engkau. Dia mengatakan bahwa dia raja orang Yahudi. Engkaukah yang mengaku raja orang Yahudi itu? Engkau sendiri yang mengatakannya. Benar kan? Kami tidak bohong. Dia juga berkata, rombak bait Allah dalam waktu 3 hari, dia akan membangunnya kembali. Ya, ia juga mengatakan bahwa dia adalah Mesias. Tidakkah engkau memberi jawab? Betapa banyaknya tuduhan-tuduhan mereka terhadap engkau? Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan bagi mereka untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu ada seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak. Pilatus, ayo kebiasaan itu harus kita berlakukan. Sekarang juga, tunggu apa lagi? Ya, itu harus dilakukan sekarang juga. Apakah kamu mengendaki agar membebaskan orang Yahudi ini? Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Katakan kepada Pilatus agar Barabas dibebaskan. Bebaskan Barabas! Jika begitu, apa yang harus kuperbuat kepada orang yang kami sebut raja orang Yahudi ini? Salibkan dia! Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak, maka ia membebaskan Barabas dan Yesus disesahnya, lalu diserahkan untuk disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa usahanya akan sia-sia dan sudah mulai timbul kekacauan, Pilatus mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan sambil berkata, Aku tidak bersalah terhadap darah orang. Itu urusanmu sendiri. Ya, biarlah dosanya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Prajurit, bebaskan Barabas dan salibkan Yesus. Kemudian para prajurit dan para wali negeri itu membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil mereka berkumpul di sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka pun menganyam mahkota berduri dan menaruhnya di atas kepala Yesus, dan memberi sebatang bulu di tangan kanannya sambil mengolok-olok dia. Salam raja orang Yahudi. Ini raja orang Yahudi. Raja orang Yahudi. Mengaku raja orang Yahudi. Mereka pun meludahinya serta mengambil bulu itu dan memukulnya di kepala Yesus. Kemudian mereka membawanya keluar untuk disalibkan. Ayo cepat,
Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Hei, siapa kamu? Aku Simon dari Kirene. Cepat gantikan pikul salib itu dan bawa ke Golgota. Ayo cepat. Selanjutnya Simon dari Kirene menggantikan Yesus memikul salib karena Yesus sangat keletihan akibat darah yang terus mengalir dari luka-lukanya. Dan pada saat itu datanglah Maria ibu Yesus bersama wanita-wanita yang menjadi murid Yesus. Mereka menangis melihat keadaan Yesus. Apa yang kau lakukan terhadap anakku, Yesus? Kasihan Yesus. Ya, aku tidak tega melihatnya. Apa yang akan terjadi terhadap dia? Yesus! 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 Hai putri-putri Yerusalem, jangan kau tangisi aku. Tangisilah dirimu sendiri dan juga anak-anakmu. Yesus! Yesus! Hei, apa yang kau lakukan? Ayo cepat minggir dari sini. Ayo cepat. Minggir. Pergi sana. Yesus! Cepat berdiri. Cepat. Cepat dari kamu. Ayo cepat. Berdiri. Harus dari kamu. Maka sampailah mereka di Bukit Golgota. Mereka menyalibkan Yesus dengan dua orang penyamun, satu di sebelah kiri Yesus dan satu lagi di sebelah kanannya.
Tiba-tiba keajaiban terjadi. Mulai jam 12 siang terjadilah kegelapan yang menyelimuti daerah itu sampai jam 3. Dan Yesus pun berseru, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Kemudian Yesus pun berseru, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Bersamaan dengan kematian Yesus, saat itu juga tabir bait Allah terbelah dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi. Bukit dan batu-batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka. Banyak orang-orang kudus yang meninggal bangkit saat itu juga. Kristus telah mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Bagaimanakah dengan setiap kita sebagai umat pilihan Tuhan? Apa yang sudah kita perbuat untuk kemuliaan nama Tuhan? Tuhan memberkati. Demikianlah drama kesengsaraan Tuhan Yesus yang dipersembahkan oleh pemuda-pemudi GKSBS kelompok Sri Bawono. Sampai jumpa di lain kesempatan.